Rumangsa ingsun lakoni sedaya daya lawan mekako rangkara. Suhu awali dengan sebuah tembang Wahyu Kolosebo. Baik, selamat malam para viewer ya, Suhu dimanapun berada. Semoga semua Suhu jumpai dalam keadaan sehat walafiat atas karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan salam kenal juga pada adik-adik, saudara-saudara yang baru pertama kali menonton video Suhu ini ya. Jadi dalam video kali ini ya, Suhu mendapat request nih, tantangan. Suhu tolong bahas secara spiritual seorang gitaris dunia fingerstyle asal Ponorogo yang bernama Alipata. Maaf ya. Jadi Suhu merasa tertantang ya, walaupun memang Suhu sudah mendengar kabar ya, udah lama ini, mungkin setahun lalu ya, Suhu mendengar ya dari ponakan yang pemain gitar ya, seorang Alipata ini sudah mendunia juga. Jadi Suhu mencoba ya memenuhi permintaan dari seorang Ahmad Suryono yang dari Jawa Timur ini ya. Nah, Suhu sempat melakukan sebuah ritual ya, bayang bermeditasi untuk mencari tahu siapa sosok Alipata ini. Jadi ya, Suhu mendapat petunjuk ya, maaf ya, ini menurut spiritual yang Suhu pahami ya. Suhu mendapat petunjuk bahwa untuk mengenal seorang Alipata, maka sebaiknya kenali dahulu tembang atau gending Kolosebo. Jadi Suhu sempat berpikir ya, kenapa harus tembang ini ya, tembang Jawa yang bernama Wahyu Kolosebo ini ya, yang Suhu harus ulas atau yang Suhu harus bahas untuk mengenal sosok spiritual dari seorang Alipata. Rumangsa ingsun laku saya raya an mekakawa rangkara. Jadi ya, akhirnya Suhu membuka YouTube, mulai mencari tahu tentang Wahyu tembang Kolosebo ini dan memperhatikan permainan dari Bang Alipata ini ya. Memang ya, menurut Suhu ya, ada nilai magic ya, magis ya, ada nilai spiritual dalam tembang ini, dalam Wahyu ini, dalam kidung Jawa ini. Kebetulan Suhu cukup paham tentang spiritual Jawa ya, maaf ya, karena Suhu sempat melanglang buana menuntut ilmu di Jawa. Dari Gunung Semeru bertapa, kemudian ke Parangkusumo, ke Gunung Arjuna di Malang, ke Gunung Raung Banyuwangi, sampai ke Gunung Rinjani di Lombok. Suhu sempat dulu ya, semasa masih muda ya, mengejar pengetahuan spiritual itu. Jadi Suhu agak sedikit tambah penasaran dan tambah menarik ketika mendapat petunjuk ya dari spiritual yang Suhu pahami, bahwa untuk mengenal seorang Alipata maka kenali dahulu
pahami dahulu, ulas dahulu, hayati dahulu tembang Wahyu Kolosebo ini. Waduh, berat ya ketika Su tadi secara sepintas ya membahas tembang syair-syair tembang Wahyu Kolosebo ini. Cukup banyak tuh, ada 30-an syair ya, 30-an baris kata. Tapi Su akan coba bahas itu ya untuk mengetahui seorang alif bata ini. Tapi sebelum membahas secara spiritual sejauh itu ya, artinya membahas dalamnya, batinnya atau kemampuan batin dari seorang alif bata, Su ingin membahas ya dalam kesempatan ini ya. Jadi penerawangan atau penilaian Su secara spiritual ya terhadap permainannya dulu ya, permainan alif bata ini. Kenapa permainan seorang alif bata ini demikian mengguncang dunia? Kenapa permainan alif bata ini, fingerstyle alif bata ini begitu merasuk ke dalam kalbu para pendengarnya? Jadi Su ya, mohon maaf ya, ini Su sepengetahuan spiritual Su ya, Su mencoba menganalisa permainan dari alif bata ini. Om Namah Shivaya. Oke, Su dapat petunjuk bahwa ternyata permainan alif bata ini tidak saja menggunakan indera, panca inderanya, tapi sudah menggunakan artinya bukan indera kelimanya, sudah menggunakan indera keenam, bahkan indera yang ketujuh. Serem ya, ada indera keenam, indera ketujuh. Apa maksudnya? Jadi ya, dalam spiritual itu ada istilah indera keenam dan indera ketujuh. Jadi kalau indera keenam, jadi seorang itu melakukan kegiatannya atau bermain gitar itu, dia sudah menggunakan feeling. Dia tidak lagi menggunakan otak, tapi sudah feeling, sudah rasa dia. Jadi ada penggabungan antara otak kiri kanan, kemudian ada feeling, ada rasa indera kanan. Tapi seorang alif bata sudah lebih jauh dari itu. Maksudnya adalah seorang alif bata sudah sampai pada menggunakan hati nurani. Jadi seorang alif bata ini ya tidak lagi menggunakan hafalan, tidak lagi menggunakan otak dia. Dia sudah bermain seolah-olah terbang dia. Petikan-petikan gitarnya itu akan harmonis sekali, saudara-saudara. Akan harmonis, jadi nadanya akan pas ya. Tidak berlebihan, tidak kurang, tidak cepat, tidak lambat, tetapi pas. Itulah keunggulan seorang alif bata. Itulah kelebihan, keunggulan, kehebatan dari seorang alif bata. Dia sudah menggunakan hati dalam bermain gitar. Jadi dia tidak lagi menggunakan logika,
tidak lagi menggunakan apa agar dikagumi orang, dia tidak lagi ingin mendapat penghargaan. No, dia bermain untuk hatinya, dari hatinya. Dia bermain semata-mata untuk mengungkapkan perasaan hatinya. Maaf ya, ini menurut versi sepengetahuan saya. Jadi, ketika seseorang itu bermain menggunakan hati, menggunakan indera kelima, keenam, dan ketujuhnya, maka nada-nada yang dikeluarkan pasti beda. Ketepatan nadanya itu harmonis sekali, tepat ya. Tidak lebih, tidak kurang, tidak keras, tidak lembut, tapi tepat. Oke, nah, jadi untuk bisa seperti itu, mohon maaf ya, ini menurut penerawangan spiritual itu seorang harus sudah dalam taraf manunggaling kaula Gusti, menunggali. Jadi mohon maaf ya, suhu juga mengalami proses spiritual ya, mungkin sama seperti Mas Alek ya. Suhu baru menemukan sedikit kemenanggalan itu pada usia ke-50. Suhu menemukan di sebuah puncak gunung di Gunung Semeru, Jawa Timur. Sekarang usia Suhu 57 ya. Tapi seorang alibata sudah menemukan kemanunggalannya dengan sang pendidik. Di usia 30-an ini pasti ada sesuatu di balik itu. Oke, nanti Su akan bahas dalam video berikutnya ya. Tapi sekali lagi ya, Su kembali membahas sesuai pengetahuan Suhu, kenapa permainan seorang alibata itu begitu mengguncang dunia. Beberapa cover lagu-lagunya ya, Su berapa kali mencoba ya, tadi itu beberapa yang benar-benar menggunakan hatinya, seperti lagu Tembang Jawa Lingsir Wengi itu. Wah, itu benar. Kemudian Su juga melihat dalam lagu film Titanic itu. Kemudian Su juga melihat itu dalam lagu yang film India ya, lagu apa tuh? Tom apa itu? Juga lagunya dari Bob Marley, No Woman No Cry. Di sana terlihat sekali ya penggunaan hati dari seorang alibata. Aku nistaya raya Kulawan mekat hawa kurang korang. Baik para viewer dimanapun berada, adik-adikku semuanya, video Su sampai di sini dulu ya. Nanti ada video Su berikutnya khusus membahas sisi spiritual, sisi dalam dari seorang alibata. Sebelum itu Su harus mengulas terlebih dahulu ya, sesuai petunjuk yang Su dapatkan itu. Tembang Wahyu Kolosebo ini apa sih intinya nih, Su mau bahas ya. Oke, sampai di sini video ini ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Su akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera. Bye bye.